Dokter Tifa tak habis pikir, polisi konpres tanpa tunjukkan ijazah asli Jokowi, mana barang buktinya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Bahwa apa yang akan disampaikan oleh Barreskrim itu pasti hanya akan mengatakan ijazah itu asli atau identik, ya gitu. Kemudian tanpa menunjukkan ijazahnya, ya tanpa menunjukkan. Dan ini kan jelas betul tadi tanpa ditunjukkan ijazahnya. Jadi mana barangnya? Gitu loh, seakan-akan kita disuruh percaya hal itu yang pertama. Yang kedua, dengan segala hormat kita, bukan kita tidak percaya kepada Puslapor ya, tapi hasil Puslapor ini pun jadi artinya kalau dalam nanti ini naik ke pengadilan ya, ini hanya satu bahan saja, bahan hasil dari Puslapor itu identik. Itulah tadi ya tanggapan dari Roy Suryo ya, dan bahkan ada yang juga menyebutkan ya yang namanya polisi ya ini adalah orang-orang Jokowi mengatakan seperti itu begitu. Jadi ini bisa diprediksi sejak awal bahwa ya pihak kepolisian sudah melihat bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu. Sejak awal sudah diprediksi itu begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja orang-orang di luar sana begitu kan, ketika diberikan pernyataan hari ini soal dugaan ijazah palsu itu ya, dari pihak penyidik juga menyampaikan bahwa ijazah Jokowi asli, ditampilkan fotokopinya begitu kan, ditampilkan ijazah sebelahnya dan bahkan KKN-nya dan bahkan skripsinya begitu. Itu sudah ditampilkan semua, kabarnya begitu kan ya. Tapi yang saya lihat ya kita lihat saja begitu bahwa sejak awal ya sudah dikatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu kan ya. Sementara 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kas Mujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kas Mujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan
skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Roy Suryo menanggapi begitu kan ya, soal dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya, menanggapi mengatakan bahwa ini hanya mengatakan asli atau identik begitu kan, sudah diduga tanpa memperlihatkan ijazah asli ke Jokowi ya kepada publik. Nah ini yang diragukan oleh masyarakat, dan bahkan Roy Suryo mengatakan seperti itu. Dan juga banyak yang kemudian ya seperti Dr. Tifa mengomentari begitu, kenapa kalau masalah narkoboy, orang-orang yang ditangkap koruptor itu uangnya ditampilkan, orang-orangnya ditampilkan begitu kan ya, seperti orang-orang yang kena OTT begitu kan ya, uangnya ditampilkan begitu kan. Kenapa soal ijazah Jokowi ini kok tidak ditunjukkan? Ini loh ijazahnya, kok hanya ya difoto di situ begitu ya, difoto begitu kan ya, ada fotokopinya, ada ijazahnya di situ. Kenapa kok tidak ditampilkan ya seperti ini loh ijazahnya, kok tidak seperti itu begitu. Ini dan pada akhirnya muncul spekulasi kembali begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi ya tampilkan dong begitu kan ya, biar masyarakat puas, biar masyarakat itu melihat langsung ijazahnya. Kalau sudah seperti itu begitu kan ya, sama aja yang beredar-beredar itu begitu. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh dua orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah, di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu, tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama, membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa kelima orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media, orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa buktinya? Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. Pasalnya pencemaran nama baik, ya. 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk ya, kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dia anggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu? Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Pak Jokowi yang turun langsung. Karena ijazah itu dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih, kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita bicara soal hukum pembuktian soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya, pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Itu konteksnya di situ. Tapi apakah ini
kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana. Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang, publik. Ya, Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu apa itu perwira polisi atau spaman atau apa? Respimen. Ya, Respimen Polri. Datang ke kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Ya, namanya mantan pejabat publik ada-ada saja dikaitkan ya. Tapi itu kecurigaan dong, suzon nggak? Ya pasti orang curiga, curiga. Nah tapi kalau bicara ke kasus hukum ini, jika Pak Jokowi punya bukti dan itu bisa dibuktikan dalam proses di polisian yang saat ini prosesnya penyelidikan, ya, artinya so far so good aja dong. Ya bagus juga supaya clear masalahnya kan. Dengan catatan negara melalui organ yang bernama lembaga kepolisian itu jujur. Soal saya di situ kejujuran. Lembaga negara memproses secara fair. Pertama, bisa lihat fair atau tidaknya ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Kaitan dengan pemalsuan misalnya itu dokumen seperti itu, berarti yang ditangani ini adalah dokumen yang dipalsukan dulu. Jadi bukan dokumen asli. Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik? Gitu ya logikanya. Oh ya udah diakui sama negara, Kementerian Dalam Negeri, sama Dukcapil. Bayangannya kalau seluruh KTP nanti diperiksa ke lapor untuk mengetes keaslian, ini kan agak sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta maupun di KPU Pusat. Di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk sekali lagi untuk negara dan bangsa. Kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada, untuk pembanding. Gimana dengan Pak Kasmujo? Bagaimana dengan tanda tangannya Mitro? Namanya itu bisa beda gitu ya? Itu akan dijelaskan dalam ini Mas Hersu, dalam konferensi pers Pak Juhandani tersebut ya, Direktur Didum yang menyatakan bahwa tanda tangan dari pembimbing utamanya yaitu Pak Ahmad Sumitro itu juga identik, jadi artinya adalah asli. Kita melihat secara kasat mata saja, saya bukan ahlinya, Mas Yesus bukan ahlinya, dan saya banyak ribuan orang lainnya gitu, netizen juga bukan ahli begitu, tapi melihat sekilas saja itu berbeda antara tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di ijazah anaknya sendiri yang juga lulusan Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Aida Greensbury yang sekarang bermukim di Australia. Dia mengunggah ijazahnya gitu, bahwa ijazah saya ditandatangani oleh ayah saya dan nama ayah saya adalah Sumitro, S-U-M-I-T-R-O, depannya sama ya, Ahmad begitu. Sementara di ijazah Pak Jokowi jelas tanda tangannya berbeda, tarikannya, ketegasannya, kemudian lengkung-lengkungnya itu berbeda, juga namanya memakai SOE begitu. Apakah seseorang, apalagi dia seorang profesor, ditulis di ijazah Pak Jokowi, ini di luar apakah dia profesor atau tidak begitu kan, itu juga menjadi polemik juga gitu. Tapi di situ apakah seseorang dengan level setinggi itu gitu, yang semuanya tuh serba rigid biasanya kan, dan mereka sangat teliti, namanya ditulis berbeda, apakah mau tanda tangan? Saya tidak pernah mau menandatangani ijazah, bukan ijazah ya, ijazah lembar pengesahan ya, gitu, lembar pengesahan dari lembar pengesahan begitu dari mahasiswa yang jika nama saya ditulis betanya tanpa THA begitu, karena kadang itu mereka silap saja beta seperti biasa gitu. Karena kalau itu masuk ke dalam ruang digital, beda satu angka saja, beda satu huruf saja, itu sudah nggak akan keluar, Mas Hersu. Bloomberg calls it
the Instagram park changed the world. It has now we walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Bahkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Wartawan itu nggak siap. Pak, itu kan ijazahnya ada. Kenapa nggak diperlihatkan saja? Menurut saya itu kesempatan yang paling bagus buat Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Diperlihatkan aja mestinya. Ini ijazahnya yang kalian tunggu-tunggu misalnya. Loh, ternyata sama. Ijazah Pak Jokowi yang diperlihatkan itu sama dengan yang pernah di-upload oleh orang itu, orang PSI itu. Ya nanti loh kok Pak sama misalnya diributkan. Itu sama Pak, itu sama yang diributin itu. Ya, bilang aja sama Pak Jokowi. Lah saya dapetin dari UGM seperti itu. Saya dapetin dari UGM seperti itu. Persis. Itu yang saya dapat dari UGM. Nah, selesai. Barulah nanti mereka ngejar ke UGM. Kan sama dengan teman-teman saya. Model juga seperti itu misalnya. Terus dikejar lagi, yang penting pokoknya selesaikan aja bahwa itu dilempar aja ke UGM. Tapi Pak Jokowi melewatkan kesempatan baik itu. Ya saking paniknya itu. Officially nominated as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. We walk the talk, not only talk the talk. Pegiat media sosial sekaligus alumnus Universitas Gadjah Mada UGM Tifauzia Tias Suma yang akrab disapa Dr. Tifa heran dengan konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan keaslian ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut, biasanya, dalam konferensi pers sebuah kasus, polisi menghadirkan barang bukti kepada wartawan. Ketika konferensi pers tentang kasus narkoba, maka polisi menaruh bungkusan narkoba di meja. Terus bungkusan itu dibuka. Ini barang buktinya, bukan foto narkobanya, tulis Dr. Tifa dikutip Arta Kota dari akun X, Kamis 5/22/2025. Ketika konferensi pers tentang kasus pembunuhan, maka polisi menaruh pedang berlumuran darah, sarung yang buat bungkus mayat, sama koper yang dipakai buat buang mayat. Ini barang buktinya, pedang, sarung, koper. Bukan foto pedang, foto sarung, foto kopernya, imbuhnya. Berkaca dengan kasus-kasus itu, Dr. Tifa beranggapan mestinya polisi menunjukkan ijazah asli Jokowi, bukan hanya menampilkan foto. Ketika konferensi pers tentang sebuah ijazah, maka masyarakat mengharapkan, polisi juga menunjukkan ijazah asli, kertas, bukan foto nia. Terus kapan kita bisa lihat ijazah itu woi? Biar kita lega, kapaan, kata Tifa. Sementara itu, pakar telematika, Roy Suryo mengatakan bahwa keputusan Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah kuliah Joko Widodo asli bukanlah akhir dari polemik. Dia menyebut, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim di pengadilan. Roy Suryo bahkan mengaku telah menduga sebelumnya bahwa Bareskrim akan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli atau identik. Jadi hasil Bareskrim, Puslap 4 ini bukan final, bukan merupakan hasil ujung. Karena hasil ujung di pengadilan, jadi hakim yang akan menentukan hasil ini seperti apa, tutur dia dikutip dari YouTube iNews TV, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Seperti diketahui, Bareskrim telah mengumumkan ijazah UGM Jokowi asli atau palsu pada Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Hasil uji laboratorium forensik Lab 4 terhadap ijazah sarjana 1 S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dinyatakan asli.
Menanggapi itu, Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan pengumuman dari polisi itu. Bukti Jokowi kuliah di UGM. Sebelumnya, Bareskrim telah mengumumkan bahwa ijazah UGM asli dikeluarkan oleh UGM. Hasil uji laboratorium forensik Lab 4 terhadap ijazah sarjana 1 S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dinyatakan asli. Hasil ini diumumkan Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro saat mengumumkan hasil tersebut. Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan berdasar hasil uji laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Puslab 4, Jokowi memang benar menempuh pendidikan S1 di UGM. Benar Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk 1681 KT yang telah diuji Puslab 4 dan dinyatakan identik sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Irsunardo, Burhanuddin, identik merupakan tanda tangan yang sama, katanya. Selain itu Bareskrim Polri juga menemukan bukti yang membuktikan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di UGM. Antara lain, 1. Pengumuman Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulusan ujian masuk UGM yang terbit Jumat Kliwon tanggal 18 Juli tahun 1980. Halaman 4, kolom 6 pada bagian Fakultas Kehutanan. Nama Jokowi tercantum pada nomor 14. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan, katanya. 2. Koran bernas di hari yang sama pada halaman 4 kolom 4 tercantum daftar penjadwalan ulang UGM pada Senin tanggal 28 Juli tahun 1980. Hal ini sama dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran tahun 1980 sampai tahun 1981 atas nama Joko Widodo tertanggal tanggal 28 Juli tahun 1980 yang ada di arsip Fakultas Kehutanan UGM. 3. Surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli tahun 1980. 4. Bukti penyetoran SPP semester 2 tahun ajaran tahun 1981 sampai tahun 1982. 5. Surat permohonan registrasi tanggal 12 Januari tahun 1982. 6. Surat keterangan lulus ujian praktik tingkat sarjana atas nama Jokowi. 7. Daftar nilai sarjana atas nama Jokowi. Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyelidik juga menemukan fakta bahwa Jokowi memenuhi syarat lulus dari UGM. Penyelidik mendapat fakta bahwa benar Jokowi memenuhi syarat kelulusan sarjana melalui bukti, katanya. 1. Berita acara ujian yang ditanda tangan dosen penguji Dr. Irsumitro, Irsofyan dan Irp Burhanuddin. 2. Surat bebar pinjaman uang, buku atau alat tulis sebagai syarat wisuda sarjana. 3. Skripsi berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya, Surakarta. Dari penyelidikan Bareskrim Polri pun terungkap lokasi-lokasi KKN yang dijalani Jokowi selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ternyata Jokowi menjalani KKN di 6 lokasi. Adanya dokumen uraian ujian dan praktik tingkat sarjana atas nama Joko Widodo di dalamnya menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktik tingkat 1 sampai dengan skripsi, katanya. Tempat KKN Jokowi antara lain. 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarejo Ngawi pada tahun 1980. 2. Kuliah lapangan 3 hari di Baturaden dan Cilacap 1982. 3. Inventaris hutan di Banjarejo tahun 1982. 4. Praktik umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu dan Rembang 1983. 5. KKN 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali 1983. 6. Probleman kehutanan lama 3,5 bulan di Kotamadya, Surakarta pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Lokasi KKN Jokowi menjadi perdebatan karena dianggap sebagai salah satu tudingan dari Roy Suryo CS. Rismon Sianipar bahkan menyatakan UGM tak bisa menjawab di mana lokasi Jokowi KKN. Pada pertemuan dengan pihak UGM tanggal 15 April tahun 2025, mereka masih mencari data akademik terkait lokasi KKN Jokowi, kata Rismon.